Perkenalkan, nama saya Nathania Richard Wasista Putra. NRP saya 150121157. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari game addiction. Game addiction merupakan penggunaan internet yang terus-menerus dan berulang untuk terlibat dalam permainan. Nah, apa aja sih faktor penyebab gaming addiction secara biologis? Penelitian oleh Yao mengungkapkan bahwa pada otak individu yang kecanduan bermain game terdapat hipoaktivitas di gyrus frontal inferior anterior, yang mana fungsi otak ini terkait dengan fungsi eksekutif yang lebih emosional. Kemudian insula posterior yang berkaitan dengan pemrosesan sensasi somatik, serta korteks somatomotorik dan somatosensorik. Nah, yang ini berhubungan dengan sistem penghargaan. Sebaliknya, ada hiperaktivitas yang ditemukan pada korteks cingulate caudatus dan gyrus frontal inferior posterior yang terkait dengan fungsi eksekutif kognitif dan sistem penghargaan. Nama saya Mevio Mendoza Florus Santos, NRP 150121068 dari Fakultas Psikologi Ubaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial, bermain game secara berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan fokus, terutama dalam bidang akademik, dan sudah terbukti berdampak negatif pada kinerja akademik. Lalu yang kedua, faktor fisik. Individu yang kecanduan bermain game sering menunjukkan sifat-sifat kepribadian yang tidak sehat, seperti tingkat emosi yang tinggi dan rasa malu yang berlebihan. Kemudian ada dampak psikologis. Menurut penelitian oleh Gentil dan kawan-kawan pada tahun 2014, dampak psikologis dari kecanduan game online dapat berupa gangguan kecemasan, depresi, perilaku impulsif, dan ketergantungan pada game online. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi. Kecanduan game online menyebabkan individu menjadi semakin isolatif dan tidak memiliki hubungan sosial yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Selain itu, kecanduan game online dapat menyebabkan peningkatan biaya ekonomi seperti biaya peralatan game, biaya internet, dan biaya terapi. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang membuat kamu terus berada di dalam kecanduan game tersebut. Yang pertama ada predisposing factor. Nah, predisposing factor itu sendiri adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri kamu yang membuat kamu kecanduan game. Nah, kalau dari kasusmu ini, yang pertama adalah karena orang tua kamu yang berada di luar kota. Kemudian yang kedua, kamu sendiri bercerita kalau kamu itu kurang akrab dengan keluarga sambung kamu. Yang ketiga, pengalaman dibully kamu sewaktu dulu sekolah. Kemudian yang kedua ada precipitating factor. Nah, precipitating factor sendiri ini adalah faktor pemicu yang membuat kamu awalnya kecanduan dalam game. Nah, kalau kamu sendiri ini dikarenakan kamu nyaman dengan berteman di dunia maya. Kemudian yang ketiga ada persuading factor. Persuading factor ini faktor yang membuat kamu terus ingin melakukan hal tersebut atau terus berkutat dalam kecanduan itu, yaitu PUBG bagi kamu merupakan game yang seru karena kamu mendapatkan banyak teman di dalam game itu. Kemudian faktor yang terakhir, protective factor, adalah faktor yang membuat kamu bisa keluar dari rasa kecanduanmu. Nah, dalam kasusmu ini, kamu memiliki orang tua dan kakak yang suportif yang ingin membantu kamu untuk keluar dari kecanduan kamu. Nah, terdapat satu tips yang bisa kamu lakukan untuk dapat keluar dari kecanduan kamu itu, yaitu adalah time management. Nah, time management sendiri adalah kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan mengontrol waktu yang kamu miliki untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuanmu secara efisien. Nah, namun
kemampuan ini melibatkan pengaturan prioritas, kamu juga harus bisa membuat jadwal, serta pengelolaan gangguan yang dapat menghambat produktivitas kamu seperti bermain game itu sendiri. Nah, manajemen waktu ini tidak hanya berfokus pada menyelesaikan tugas, tetapi juga memastikan keseimbangan antara pekerjaan, aktivitas pribadi, dan tentu juga waktu istirahat. Merupakan to-do list. Yang pertama, identifikasi tugas. Tuliskan semua tugas yang perlu diselesaikan, baik yang bersifat mendesak maupun yang dapat dilakukan nanti. Lalu yang kedua, prioritas. Beri tanda atau urutan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi. Contohnya menggunakan kode seperti P. P merupakan lambang untuk prioritas tinggi. Lalu yang ketiga, buat daftar harian. Pilih tugas yang realistis untuk diselesaikan dalam 1 hari dan susun dalam daftar khusus. Yang keempat, gunakan alat pendukung. Anda dapat menggunakan aplikasi digital seperti Microsoft To Do atau aplikasi lainnya untuk menyusun dan melacak daftar tugas Anda. Lalu yang kelima, tandai yang sudah selesai. Setelah menyelesaikan satu tugas, beri tanda pada daftar Anda untuk memberikan rasa pencapaian dan memotivasi diri. Pada sistem ini yang pertama dilakukan adalah pilih tugas. Pilih tugas spesifik yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua, atur timer. Atur timer selama 25 menit dan fokuslah sepenuhnya pada tugas selama waktu tersebut. Ketiga, bekerja tanpa gangguan. Hindari gangguan dan kerjakan tugas dengan fokus penuh hingga timer berbunyi. Lalu yang keempat, ambil istirahat singkat. Setelah 25 menit, ambil istirahat singkat selama 5 menit untuk merilekskan pikiran. Yang terakhir yaitu proses mengulangi. Ulangi proses ini hingga 4 siklus sistem ini. Setelah itu ambil istirahat lebih panjang seperti selama 15-30 menit.